Budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan, bersatu untuk keragaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik, apa kabar pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada? Bahagia sekali tentunya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas kembali menjumpai Anda dalam obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Produksi Pro 4 RRI Bandung. Baik, pada kesempatan ini tentunya kita akan mengetengahkan satu obrolan atau wangkongan ini tentang ramuan rempah tradisional yang kaya akan manfaat. Nah, manfaatnya seperti apa dan sebetulnya bahan-bahan apa saja yang dapat dipergunakan untuk jamu ataupun rempah-rempah tradisional yang untuk menunjang kesehatan kita. Untuk lebih lanjutnya lagi, saat ini sudah hadir salah satu narasumber, beliau merupakan CEO Jamu Bandung, yakni Ibu Susilawati. Kita langsung saja ngobrol bersama beliau. Halo, Assalamualaikum Ibu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah, samulina teteh. Alhamdulillah, saya pangestu. Amin. Ini kalau lihat Ibu tuh kelihatannya seger banget, Bu. Amin. Kayaknya sering Sama minum teteh. jamu ya, Bu ya? Harus. Yang produksinya harus minum juga. Betul harus ya, Bu ya. Baik, ini mungkin seperti yang tadi sebelumnya disampaikan bahwa obrolan atau wangkongan kali ini tentang ramuan rempah tradisional kaya manfaat. Betul. Baik, namun sebelum kita ke obrolan mungkin penasaran nih Bu Susi. Apa sebelumnya ini bagaimana nih awal mulanya nih Bu? Kok Ibu bisa langsung terjun gitu ya ke apa namanya minuman yang memang kaya akan manfaat ini, ramuan tradisional ya, ramuan tradisional yang kaya akan manfaat ini, bisa diceritakan Bu? Boleh sedikit ya teh ya, saya ceritakan. Bismillah. Saya ini sebetulnya dari kecil kebetulan di keluarga itu sudah selalu minum jamu. Seperti sudah keharusan ya. Wajib ya. Ya. Jadi sekarang ini sampai dengan dewasa berasa ada yang kurang teh kalau misalnya tidak meminum ramuan rempah ya. Jadi mungkin dari kehidupan sehari-hari di keluarga, akhirnya sekarang saya mencoba untuk usaha membuat ramuan tradisional, yaitu brandnya Jamu Bandung ya teh ya. Betul. Ya, betul. variasi jamunya ada bermacam-macam. Baik. Jadi berawalnya memang karena kebiasaan di lingkungan keluarga Ibu Susi. Betul. Terus kebiasaan Ibu juga untuk dapat mengkonsumsinya. Betul. Kemudian itu dari orang tua ya? Turun-temurun dari ya? Nenek ya, dari nenek sebetulnya, dari nenek dulu. Nenek, kemudian orang tua Ibu langsung sekarang, berarti Ibu generasi keberapa nih ya? Keberapa ya? Lumayan lama ya? Lumayan ya. Baik. Ketiga Terus keempat. dalam sekarang udah berapa tahun di bidang ini? Jamu. Jamu. Untuk produksi dan manajemen saya pegang itu sudah 4-5 tahunan teteh. Baik, ini langsung mungkin ke bahan, mungkin seperti yang di sini juga ada ya, terlihat ya, ini produksi dari Jamu Bandung semuanya ya. Baik, ini untuk bahan-bahan utama yang dipergunakan dalam ramuan rempah tradisional itu apa? Mengingat rempah-rempah sebetulnya di kita itu tidak terlalu sulit ya untuk mencari bahan jamu kaya tradisional. sekali. Kaya sekali, betul. Jadi Indonesia kaya rempah. harus dipergunakan Ibu ya. Betul. Baik, Betul, harus apa aja nih dimanfaatkan dengan baik. bahan-bahan? Dasar jamu itu sebetulnya lebih ke kunyit ya teh ya. Kunyit, kalau daerah Bandung atau Sunda menyebutnya itu koneng. Koneng ya. Betul. Itu ada koneng ageng kan Ya, ya? Itu koneng sama ageng. aja Bu? Sebetulnya beda teteh. Kalau koneng ageng itu mungkin lebih ke temulawak ya. Temulawak, kunyit, jahe imprit. Jahe imprit itu yang kecil tapi pedas ya. Ya. Berarti jahe juga ada beberapa macam. Ada jahe gajah, ada jahe imprit, ada jahe merah juga teh. Itu yang favorit ya, primadonanya jahe merah. Sereh juga
kita coba olah di ramuan rempah-rempah yang saya sebut di sininya rempah herbal atau empon-empon. Oh iya. Ya, komposisinya ada rempah, rempah-rempahnya itu terdiri dari jahe merah, jahe imprit, kayu manis, temulawak, sereh, gula aren. Baik, Bu, berarti tidak semua rempah-rempah itu bisa dipergunakan untuk bahan jamu tradisional ini ya? Pada dasarnya sepengetahuan saya bisa ya Teh ya, hampir semuanya bisa ya. Kapulaga juga, misalnya Teteh hanya minum kapulaga dengan sereh saja itu juga bagus, itu juga termasuk rempah-rempah ya. Cikur bisa ya? Cikur? Bisa, atau kunci. Kunci yang orang taunya selama ini hanya untuk sayur bayam, sayur bening. Betul. Ya, sebetulnya itu bagus sekali untuk wanita. Itu Ya. kalau boleh tahu itu khasiatnya untuk apa tuh, Bu? Khususnya wanita ya. Kewanitaan ya. Kalau lebih kencur kewanitaan. Kenapa? Karena kalau kencur tadi Kencur biasanya untuk relaksasi, pegal linu. karena ada unsur hangatnya itu Betul, ya. betul. Baik, luar biasa. Ternyata manfaatnya banyak sekali Banyak ya. sekali, Tergantung Teh. kita bagaimana cara mengolahnya mungkin Betul, ya. betul. Dan harus mempunyai kemampuan untuk itu ya. Ya. Baik, ini bagaimana nih proses pengolahan bahan-bahan tersebut untuk menjaga khasiatnya? Pasti kan beda-beda ya. Seperti yang tadi mungkin saya sampaikan, Ibu sampaikan, kencur untuk ini, kunyit untuk ini peruntukannya gitu kan. Gimana Bu, bisa disampaikan? Kalau untuk jamu Bandung sendiri kita konsisten ya Teh ya, di prosesnya itu masih proses tradisional sebetulnya. Masih diparut, tentunya dicuci sebelumnya ya, dicuci terlebih dahulu, diparut, dan semuanya melakukan proses tradisional insya Allah secara higienis Teh. Jadi sampai sekarang nggak mempergunakan alat bantu Tidak. yang kekinian gitu? Tidak, Teh. Alasannya Semuanya. apa Bu? Rasa, kualitas. Saya memberi ciri khas untuk khusus jamu Bandung ini memang betul-betul cara tradisional saja yang kita pergunakan. Seperti semuanya kayak apa namanya, koneng gede ya? Ya. Kunyit Ya, ya, kunyit. kunyit. Diparut gitu ya? Ya, dikupas, dicuci bersih, dikupas, lantas dicuci lagi, baru kita parut. Seperti itu Teh. Baik. Manfaat yang paling utama nih dalam ramuan tradisional, terutama jamu Bandung ini. Siap. Manfaat yang paling utama. Yang paling utama ya, khususnya untuk rempah herbal, itu manfaat utamanya untuk imun tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu relaksasi ya, pegal-pegal, lebih ke imun tubuh ya Teh ya. Berarti kalau begitu ini bisa dikonsumsi setiap saat, setiap hari gitu ya Bu ya? Betul, minuman ini. setiap saat, setiap hari boleh Teh. 1 hari 2 kali pun juga bisa. Biasanya untuk pencinta jamu lebih suka minum jamu itu atau konsumsi jamu itu lebih ke pagi atau sore hari. Pagi, sore. Betul. Baik. Berarti ini yang yang produksi jamu Bandung itu ini hampir semua menggunakan bahan dasarnya kunyit ya. Soalnya warnanya hampir semua kuning nih. Iya, kecuali gula asem. Ya, gula asem. Ya, kecuali gula ini asem, asem betul. Gula Jawa gitu ya, betul Iya, ya. gula aren Teh. Tapi Kita hampir pakai semua gula ya bahannya kunyit ya. Ya, hampir semuanya ada kunyit, kecuali gula asam dan Bratawali Sambiloto, kita tidak menggunakan kunyit. Bratawali Sambiloto Alasannya itu Bu? hanya Sambiloto dan Bratawali saja Teteh. Jadi itu memang betul-betul pahit dan tidak ada kunyit. Memang khusus. Tapi ada di jamu Bandung ini yang memang bahan dasarnya menggunakan Sambiloto dan Ada. Oke. Salah satunya bestseller juga itu. Oh, bestseller itu Betul. untuk peruntukannya untuk apa? Biasanya- kalau Sambiloto pahit ya? Pahit kalau yang tidak suka, tapi kalau yang suka pahit biasa saja. Oh. Harus coba nih. Boleh, Biasanya saya boleh, Teh. senangnya yang manis-manis gitu. boleh, Teh. Sambiloto sama Patrawali ya. Batrawali. Batrawali, Betul. baik. Itu peruntukannya untuk apa? Soalnya tanpa gula ya? Tanpa gula. Oke. Biasanya Bratawali Sambiloto ini membantu ya Teh ya, lebih membantu untuk ada gula darah biasanya untuk gula darah, pegal linu seperti nyeri sendi, itu biasanya pakai Bratawali Sambiloto. Baik, itu kan pasti ada campuran ya, Bu ya? Atau memang Hanya 100% air saja. bahannya Sambiloto sama Iya, air saja campurannya, 100% Bratawali Sambiloto. tidak ada tambahan lain? Tidak. Baik, kenapa Bu? Memang begitu Menjaga resep saya. seperti itu Iya, ya? menjaga Baik. tidak ada zat kimia sama sekali untuk jamu Bandung ini memang betul-betul proses tradisional, rempahnya juga rempah asli, rempah segar, tidak menggunakan bubuk.
Dan untuk yang Bratawali Sambiloto pun itu daun dan akar batang. Ini kan Bu, hampir semua bahan-bahannya itu bahan rempah-rempah ini dicari ya. Kemudian ya, dan tidak mudah sepertinya. Menurut Ibu mudah nggak sih menemukan bahan-bahannya ini di sini di Bandung? Di gitu, Bandung Bu? ya, ada beberapa yang mudah teh, ada beberapa juga memang yang agak kewalahan teh. Ini kalau kewalahan itu alasannya kenapa? Memang tidak ada Biasanya, atau musiman gitu? Ya, seperti COVID kemarin itu pada saat pandemi itu memang sangat sulit, sangat sulit sekali. Jadi kita inden lah teh ya. Jadi beli bahan baku itu memang harus betul-betul punya satu atau beberapa petani yang memang kita ajak kerjasama teh kalau saya. Jadi kalau untuk mencari di pasaran, saya tidak menjamin selalu ada. Itu apa nih? Bahan apa nih yang paling sulit itu? Pada saat pandemi itu ya semua teh. Pada saat pandemi itu seperti kunyit, jahe merah itu semuanya sangat sulit teh. Gitu. Tapi untuk saat ini setelah pandemi alhamdulillah sudah mulai lancar, sudah mulai banyak stoknya juga di pasaran pun juga sudah mulai ada. Berarti ini sistemnya untuk bahannya ini kita kerjasama ya sama para petani Kak? Betul. Kalau khusus saya Jamu Bandung ini saya lebih senang memilih atau membeli dari petani langsung. Pertama lebih fresh teh, lebih segar ya. Yang keduanya juga mereka itu semuanya sudah memilah kualitas, mereka sudah tahu standar mana yang untuk dikirim ke Jamu Bandung, ke produksi Jamu Bandung itu bahan-bahan rempahnya seperti apa gitu. Baik, ini berbicara tentang standar kualitas ya. Untuk Jamu Bandung sendiri emang yang dipergunakan itu kualitasnya seperti apa, gimana Bu? Untuk kualitas yang apa? Bahan-bahan. Oh, bahan. Seperti kunyit ya, contohnya kunyit, saya fokus lebih menggunakan 75% itu kunyit kalau orang Bandung nyebutnya empu atau biang kunyit yang besar. Dan kalau yang kecil-kecil kita tidak pakai teh. Jadi kalau kunyit yang kecil gitu, yang biasa dipakai bumbu gitu. Iya, jadi kalaupun ada perbandingan kunyit yang solor ya namanya, atau kunyit jari yang panjang itu, kita pun mohon maaf, kualitasnya juga yang harus betul-betul terjamin, kualitas yang paling bagus. Terus apa lagi? Tidak rusak atau tidak, mohon maaf, tidak busuk ya, itu udah pasti kita sudah pisah-pisah yang seperti itu. Dan untuk jahe juga teh, jahenya juga yang berkualitas juga gitu. Jadi betul-betul semua bahan-bahan rempah yang diproduksi untuk Jamu Bandung ini semuanya harus berkualitas teh. Kenapa Bu? Apakah akan mengurangi khasiatnya atau gimana? Betul, sangat teh, sangat mengurangi. Pengaruh ya? Pengaruh, betul. Jadi mau tidak mau harus menseleksi ya bahan rempahnya yang memang mempunyai kualitas. Betul. Karena ini memang efeknya nanti ke hasil atau khasiat ya. Betul. Baik, betul. Luar biasa. Baik, untuk berikutnya mungkin Bu, bagaimana nih dalam menjaga kualitas bahan-bahan rempah yang digunakan dalam produk Jamu Bandung ini? Selain yang tadi. Menjaga kualitasnya sebetulnya ketika kita mendapatkan rempah dari petani atau dari supplier, saya selalu membersihkan kembali teh, membersihkan ulang atau mencuci ulang. Mencuci ulang, setelah itu kita kupas. Baik. Setelah kita kupas, kita cuci ulang lagi. Jadi ada beberapa kali untuk pencucian itu. Walaupun dari petaninya memang kadang-kadang hampir semuanya sudah bersih. Baik, ini obrolannya semakin menarik dan semakin penasaran juga nih saya. Namun sebelumnya kita jeda terlebih dahulu ya. Baik, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, obrolan kita jeda sejenak. Kita hadirkan dulu pariwara berikut ini. Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Baik,
Baik, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali obrolan kita masih dalam tema ramuan rempah tradisional yang kaya akan manfaat. Kembali kita ngobrol bersama Ibu Susi. Baik, Bu Susi, mungkin bisa disampaikan ini bagaimana nih cara terbaik untuk mengkonsumsi ramuan rempah ini agar manfaatnya itu maksimal gitu. Adakah cara khusus gitu untuk mengkonsumsinya, Bu Susi? Sebetulnya tidak ada cara khusus, tapi untuk meminum jamu dan merasakan manfaat atau khasiatnya biasanya lebih ke continue ya, harus konsisten ya, jadi harus mau rajin minum jamu. Contoh misalnya di sini kan ada apa namanya beberapa varian ya, dan beberapa varian jamu Bandung ini tentunya dari setiap varian mempunyai manfaat ya. Betul. Beda-beda kan ya. Betul. Baik. Betul, ini seperti yang di sini ini rempah herbal. Baik. Ya. Ini untuk apa ini? Rempah herbal atau empon-empon yang tadi saya sudah katakan ya Teh ya, lebih ke untuk membantu menjaga imun tubuh, melancarkan peredaran darah. Izin untuk yang datang bulannya tidak lancar biasanya ini untuk wanita ya. Pria dan wanita bisa Teh, pria dan wanita bisa. Tapi ini khasiatnya yang bisa kita rasakan satu kemasan gini bisa langsung jelas nggak? Bisa langsung bereaksi nggak atau harus beberapa gitu? Sebetulnya tergantung tentatif Teh, tergantung dari masing-masing konsumen ya. Ada beberapa yang mohon maaf yang pada saat pencernaannya sedang kurang baik-baik saja, dibantu dengan meminum ramuan rempah herbal ini. Ada beberapa juga yang memang langsung merasakan khasiat dan manfaatnya. Ada juga yang bertahap karena memang ini tidak ada zat kimia sama sekali Teh. Ini murni ya. Murni betul-betul rempah herbal. Rempah herbal. Jadi untuk masalah ibu-ibu yang memang datang bulannya tidak baik, kurang lancar ya. Kurang lancar ya, maksudnya dibantu kurang lancar ya. Betul. Baik, dibantu dengan ini insya Allah ya. Insya Allah. Kemudian selain itu tadi juga untuk daya tahan tubuh. Ya, imun tubuh, membantu Baik. imun tubuh. Ini bahannya apa aja? Itu jahe merah, jahe imprit, kayu manis, temulawak, sereh, gula aren. Kayu manis. Iya Teh. Kalau ada kayu saya manis. mah tahu Teh kayu manis teh untuk bumbu pelengkap bikin sayur asem. Rendang ya. Tapi ternyata bisa ya dipergunakan untuk bagus, sangat bagus Teh sebetulnya kayu manis itu. Jadi sepertinya di rumah ibu itu kayak akan rempah-rempah ya di rumah. Iya, begitu masuk aromanya sudah rempah-rempah. Betul, baik, betul. Baik, sangat khas biasanya wangi jamu itu. Baik, berikutnya di sini ada yang ukurannya sama, cuman di sini oranye ya ininya, kunyit asam. Kunyit asam jadi ya. Beda nih. Stikernya. Cuma stikernya hijau, ini oranye. Jadi namanya kunyit asam. Kunyit asam baik bisa disampaikan untuk apa ini Bu? Hasilnya? Kunyit asam biasanya sangat dicintai para ibu-ibu, wanita, remaja ya. Jadi biasanya ini untuk mencerahkan kulit. Dibatasi dengan usia. Tidak. Oke. Untuk anak-anak ada ya, untuk anak-anak. Kelompok anak-anak ada, kelompok dewasa, lanjut usia juga ada betul, ya. Lansia ya biasanya ya. Kunyit asam ini bisa untuk semua usia ya? Bisa, bisa untuk semua usia, anak-anak di atas 5 tahun juga bisa ya. Jadi manfaatnya biasanya rata-rata membantu mencerahkan, mencerahkan kulit. Oh, iya. Saya tertarik jadi. Boleh, boleh Teh nanti dicoba diminum Teh. Iya. Untuk melancarkan datang bulan juga. Baik. Ya, baik. Ini lebih ke kunyitnya itu kan untuk pencernaan juga bagus. Biasanya ada sih beberapa yang memang suka dengan aduh pengen diet atau pengen langsing. Saya selalu bilang langsingnya bonus, yang penting sehat gitu. Biasanya jadi kunyit untuk asam. bisa dipergunakan untuk kita turun berat badan ya. Bisa. Ya, tapi harus konsisten ya Teh ya, nggak bisa sekali minum langsung turun. Oke, kalau harus konsisten misalnya saya tuh pengen menurunkan berat badan, paling habisnya berapa dus? Berapa botol? Saya tidak bisa menjamin harus sekian karena sekali lagi imun tubuh seseorang berbeda-beda, sirkulasi darah pada tubuh manusia pun juga berbeda-beda. Ya. Baik. Jadi tadi bahan-bahannya kunyit, asam jawa, ya, sama gula aren. Gula aren. Kenapa pilih gula aren? Gula aren karena dari
tanaman ya. Oke. Bukan mohon maaf, bukan gula olahan. Bukan gula olahan, dan gula aren ini memang lebih baik dari gula putih. Gitu. Soalnya memang ada beberapa yang mengatakan seperti itu sama, yang mana mempergunakan gulanya itu pasti gula aren, Iya, karena selalu mungkin gula lebih alami ya. Ya, gula Oke. aren. Baik, ini kunyit asam. Perbedaannya ini mah tidak menggunakan kayu manis. Tidak ada, menggunakan kayu manis, tidak ada kayu manis. Ini seger nih kayaknya ya. Seger banget. Baik, berikutnya ini masih sama ya Bu ya. Ya. Kunyit asam juga, kunyit asam. Nah ini gula asam ini. Ini gula asam ya. Untuk yang gula asam ini ini minuman ini kan, ini mah bisa gitu kan ini dikonsumsi minuman, anak-anak juga iya, ya. kapan aja ini bisa selama izin lambungnya aman, tidak bermasalah ya, bisa dikonsumsi. Baik, ini tadi udah dijelaskan nih sama Ibu Susi. Kalau misalnya minuman tradisional ini akan ada efek samping nggak sih Bu? Sebetulnya untuk efek samping rata-rata sih selama ini alhamdulillahnya untuk efek samping yang negatif ya, alhamdulillah selama ini baik-baik saja yang mengkonsumsi jamu Bandung. Biasanya lebih ke ya tadi untuk pencernaan yang sedang kurang sehat atau mohon maaf kurang lancar, BAB-nya biasanya Bu langsung seperti itu, alhamdulillah. Baik, tidak ada efek samping yang gimana gitu Bu Alhamdulillah, ya. insya Allah, Jadi insya Allah, aman ya. Insya Allah aman. Ini Bu kalau boleh tahu nih menurut Ibu Susi nih, apa nih perbedaan utama antara ramuan rempah tradisional dengan suplemen modern nih Bu? Bedanya ya sudah pasti teh kalau dari ramuan suplemen modern itu kan kebanyakan ada zat kimianya. Kalau rempah herbal yang saya buat dari produksi jamu Bandung ini sama sekali tidak menggunakan zat kimia teh. Ya, itu salah Jadi satunya. aman. Cuman nanti kalau Seolah untuk aman. hasil kita harus memang sabar ya Bu ya. Iya, harus sabar. Tidak bisa instan. Betul, baik. Ini ke perusahaan Ibu nih, ini kan Ibu sebagai CEO-nya nih ya. Ya. Ini bagaimana nih perusahaan Anda atau perusahaan Ibu untuk dapat beradaptasi dengan perubahan tren kesehatan dan gaya hidup masyarakat sekarang, Bu? Untuk beradaptasi untuk gaya hidup dan tren masyarakat Soalnya sekarang kan ini sih tradisional ya, minuman tradisional gitu. Alhamdulillahnya tidak ada kendala teh, baik-baik saja dan memang apalagi semenjak pandemi ya, masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Barat ini pun semakin sadar bahwa mengkonsumsi rempah herbal itu memang baik untuk tubuh. Jadi selama ini tidak ada kendala apa-apa dan bisa diterima masyarakat dengan baik gitu teh. Baik. Ya, ini Bu biasanya kan yang namanya itu tradisional. Itu terkesannya itu kan tradisional mah apa ya? Rumahan istilahnya banget gitu. Ya, bisa dikatakan Ya, seperti itu. rumahan banget. Nah, ini hanya sasarannya hanya untuk dikonsumsi untuk orang tua saja atau para remaja juga. Tapi mengingat sekarang ini kan anak-anak sekarang Gen Z gitu ya. Biasanya itu milih minuman itu yang kekinian Ya, gitu betul. ya. Bagaimana Ibu bisa menanggapi hal tersebut, Bu? Sekali lagi alhamdulillah untuk jamu Bandung ini konsumsinya atau customernya itu dari anak-anak, remaja sampai manula teh. Wah, keren. Dan karena anak-anak remaja atau yang Teteh sampaikan tadi Gen Z itu lebih dimodifikasi teh. Biasanya kunyit asam dimix dengan boba minumnya. Bisa atau ya? Bisa, sangat bisa teh. Atau dicampur buah-buahan. Ditambah lagi buah-buahan gitu. Jadi jenis buah apa aja boleh dicampur dengan minuman tradisional ini? Boleh. Kecuali durian mungkin ya. Ya. Oh, ada yang tidak boleh durian. Ada beberapa yang tidak boleh ya. Biasanya kalau untuk anak-anak remaja lebih ke senangnya itu pakai stroberi atau pakai apel. Ditambah lagi biasanya nanas. Jadi lebih segar katanya. Oke, baik. Tuh ternyata pemirsa dan pendengar, minuman tradisional ini bisa dikombinasikan dikombinasi betul dengan buah-buahan agar lebih segar lagi ya. Dan ternyata jamu Bandung ini
peruntukannya tidak hanya untuk ibu-ibu gitu ya. Iya, betul. Ternyata para remaja juga saat ini sudah mulai ya banyak yang menyukai jamu atau minuman tradisional ini. Alhamdulillah. Baru lihatnya juga saya udah pengen nyoba gitu ya. Boleh teh. Iya, apalagi ini yang kayaknya seger banget tuh, gula asam ya. Gula asam. Baik, Bu Susi, ini gimana nih selama beberapa tahun ini? Tentunya pengalamannya luar biasa ya Bu Susi dalam marketing atau pemasarannya, Bu. Bisa diceritakan nggak, Bu? Untuk marketing ya teh ya. Untuk marketing, alhamdulillah saya alhamdulillah dikasih kemudahan teteh. Karena ada beberapa juga saya mencoba pertama kali market jamu ini, saya langsung ke kantor-kantor, ke instansi-instansi, dan saya lebih merangkul ke ibu-ibu lansia yang mohon maaf grup-grup senam atau ibu-ibu pengajian. Jadi ketika membeli satu rasanya enak dan nyaman, biasanya iya menyampaikan ke satu ke yang lain-lainnya itu jadi lebih mudah. Menjualnya saya seperti itu untuk market. Baik. Menggunakan media sosial juga? Ada, menggunakan media sosial juga ada. Baik, jadi marketnya seperti itu ya. Betul, marketnya. Baik, ini dalam hitungan sebulan atau per hari itu bisa mencapai berapa botol tuh, Bu? Alhamdulillah cukup banyak teh. Banyak ya, Masya Allah, luar biasa. Ini untuk memastikan keberlanjutan sumber bahan baku dari ramuan ini, gimana? Untuk memastikan kelanjutan bahan baku, saya tetap bekerja samanya dengan petani ya. Jadi seperti misalnya petani itu ada punya, kalau untuk petani besar pastinya sudah dikontrak beberapa perusahaan besar ya. Jadi hanya misalnya petani yang hanya punya satu petak, satu tumbak, dua tumbak tanah, mereka tanam apa, biasanya itu yang saya ajak kerjasama. Dan itu selalu ada teh. Panennya pun juga bervariasi ya. Misalnya dari satu petani ini, Bu ada sereh misalnya, kita minggu depan bisa. Jadi saya tidak satu petani teh. Ada jadi beberapa petani. Ya. Betul. Nah itu untuk menjamin atau memastikan bahwa bahan rempah itu tidak ada kosong untuk produksi jamu Bandung. Baik, ini masa ketahanannya gimana, Bu? Kalau dari hasil uji lab ini sebetulnya 14 hari teh. 14 hari. Betul, tapi semua varian betul. Tapi kalau untuk saya pribadi menyarankan kurang dari 7 hari saja. Jadi harus 4 sampai 5 hari betul harus sudah dikonsumsi habis. Baik. Ini kayaknya nyegerin banget nih. Dari boleh. tadi saya pandangannya mau coba teh? Nanti aja, Bu. Boleh. Baik, jadi kurang 7 hari ya. 7 hari harus sudah habis. Diusahakan harus sudah habis. Baik. Ini untuk kedepannya, Bu Susi, mungkin harapan Anda dengan jamu Bandungnya ini, Wangga? Saya berharap kepada seluruh masyarakat khususnya Bandung, Indonesia, yuk kita lestarikan budaya Indonesia, kita minum jamu rempah-rempah karena Indonesia itu sangat kaya rempah-rempah, dan mengkonsumsi jamu itu tidak harus pahit, tidak harus ketir, bisa juga di mix. Jadi artinya memodifikasi minuman rempah ini sangat mudah. Dikonsumsi dibuat sendiri pun juga sangat mudah. Baik. Ya. Menghimbau untuk anak-anak remaja, untuk teteh-teteh, AA itu, akang-akang, yuk minum jamu juga. Baik. Terima kasih Ibu Susi. Sama-sama, sukses teteh. terus dengan jamu Bandungnya. Terima kasih. Baik, pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi tentunya obrolan saya bersama Ibu Susilawati, dan tentunya kami sekaligus akan mengakhiri wangkungan kami pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.